Selamat malam Mbak Rista. Selamat malam Bu. Gimana kabarnya hari ini Mbak? Baik Bu, bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik Mbak. Kuliahnya lancar? Lumayan lancar Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah juga ya Mbak. Kita bisa melakukan proses konseling pada hari ini secara tatap muka langsung. Meskipun di masa pandemi sekarang ya Mbak. Tapi tidak lupa kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan Mbak ya. Iya Bu. Oh iya, sebelumnya mohon maaf Mbak, bisa dipakai dulu. Oh iya Bu. Makasih ya Mbak. Makasih Bu. Sebelumnya apakah Mbak Arista pernah melakukan konseling? Belum pernah Bu, kebetulan ini untuk yang pertama kalinya. Jadi sebelumnya bolehkah saya menjelaskan dulu konseling itu apa Mbak? Baik Bu, silakan. Konseling itu adalah proses pemberi bantuan dari seorang ahli, contohnya di sini saya sebagai konselor, untuk membantu individu dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi konseling. Dan di sini konselingnya itu Mbak Arista sendiri. Sampai sini Mbak mengerti apa itu konseling? Mengerti Bu. Kalau begitu kita mulai saja ya Mbak. Saya lupa. Sebelum kita mulai proses konseling, saya ingin memberitahu kita akan melakukan proses konseling 15 menit ke depannya. Dan di sini di dalam proses konseling nanti terdapat asas kerahasiaan dan asas keterbukaan ya Mbak. Dan di sini Mbak nggak perlu khawatir atau merasa ragu atau takut untuk menceritakan semua yang Mbak rasakan. Kita mulai saja ya Mbak. Baik Bu. Hal apa yang Mbak rasakan sekarang Mbak? Sekarang saya merasa agak sedikit tidak tenang sih Bu. Permasalahan apa yang Mbak hadapi sekarang? Jadi permasalahan saya sekarang ini, saya sering mimpi gitu Bu, mengalami mimpi gitu Bu. Jadi setiap tidur saya itu mimpi terus. Nah mimpinya itu gak cuma malam gitu Bu, kadang kalau saya tidur siang itu mimpi terus. Dan saya juga kayak terganggu lah gitu Bu. Jadi setiap habis bangun tidur kan mimpi waktu tidur. Nah itu bangunnya saya jadi kayak nggak bersemangat gitu Bu. Berarti Mbak sering merasakan mimpi, baik siang walaupun malam. Iya Bu, benar sekali. Sudah berapa lama Mbak hal itu terjadi? Sebenarnya kalau dari berapa lamanya itu dari SMP sih Bu sebenarnya, cuman saya baru nyadar hal itu terulang terus itu ya setahun belakangan ini gitu Bu. Berarti sudah lumayan lama ya Mbak. Iya Bu, benar Bu. Mimpi apa yang sering muncul Mbak? Ya kenangan masa lalu gitu Bu, sewaktu saya masih anak-anak gitu Bu, ya sekitar saya waktu SD gitu Bu. Oke, SD. Kejadian apa yang ada di dalam mimpi tersebut Mbak? Kejadiannya waktu saya kecil itu lebih ke waktu saya hidup susah gitu Bu, masih belum bisa beli apa-apa keperluan, pokoknya semuanya serba terbatas gitu Bu, bahkan rumah juga nggak punya gitu Bu. Bagaimana perasaan Mbak Rista ketika mengalami hal tersebut? Sedih sih Bu, juga kayak merasa kesel, kenapa sih dari begini gitu Bu, kayak rasa nggak rela aja gitu Bu kalau hidup saya tuh begitu gitu Bu. Ya, saya mengerti
Mengapa Mbak Arista begitu merasa terganggu dengan hal tersebut, Mbak? Saya nggak suka aja gitu Bu, kayak teringat-ingat gitu Bu, saya maunya lupa gitu Bu. Jadi kayak ya pokoknya saya nggak mau lah itu tuh teringat lagi gitu di dalam hidup saya. Maunya saya tuh ya udahlah total lupa gitu, nggak ingat. Kenangan seperti apa yang Mbak rasakan di dalam mimpi itu? Hal apa yang paling menyakitkan yang Mbak rasakan? Ya lebih ke ketika kan saya dulu hidupnya tuh susah banget Bu, jadi kalau ada apa-apa mau punya beli buku untuk sekolah itu nggak ada Bu, mau minjam tapi orang-orang nggak ada yang minjamin, pokoknya serba terbatas gitu Bu. Kayak serba kurang lah Bu, mau apa-apa tuh nggak bisa beli karena nggak ada mampu gitu, nggak ada uang tuh Bu. Berarti itu sangat sulit ya bagi Mbak Arista. Iya Bu, sangat sulit sekali. Kenapa Mbak Arista tidak mau mengingatnya lagi? Karena itu saya nggak suka aja sih Bu, kayaknya itu nggak memori yang nggak bagus aja gitu Bu, pengen saya buang-buang aja, nggak usah diingat-ingat lah gitu Bu. Apakah kenangan tersebut bagi Mbak Arista sangat buruk? Menurut saya sih sangat buruk sih Bu, karena gimana ya, waktu itu kan saya masih kecil, terus lingkungan saya juga teman-teman saya itu hidupnya pada bagus-bagus gitu Bu, jadi saya merasa kayak paling paling sial gitu Bu dalam kehidupan, nggak ada yang lain, teman-teman saya tuh nggak ada yang kayak saya jadi nggak bisa hidup seperti kebanyakan anak yang lain gitu Bu. Kenapa Mbak Arista bisa mempunyai pemikiran seperti itu? Ya mungkin karena saya merasa nggak ada yang sama seperti saya Bu. Apa Mbak Arista belum bisa merelakan masa-masa itu? Kalau sekarang masih belum bisa sih Bu, karena ya masih kepikiran gitu Bu tiap harinya. Berarti Mbak Arista masih kepikiran hal-hal yang sulit waktu dulu. Iya benar Bu. Apa sebelumnya Mbak pernah melakukan usaha untuk permasalahan mimpi Mbak itu? Pernah sih Bu, kayak iya mencoba melupakan gitu Bu, kayak jangan diingat lah, jangan dipikirkan, tapi ya namanya otak manusia kalau mau dihilangkan juga nggak bisa Bu, namanya juga ingatan gitu Bu. Gimana perasaan Mbak Arista setelah melakukan usaha tersebut? Saya kalau waktu itu ya rasanya kayak ada perasaan sedikit senang Bu, tapi setelah saya tahu gagal jadi kayak ya kesel gitu bawaannya Bu. Pernah ingin mencoba usaha itu lagi? Untuk sekarang masih belum sih Bu. Seberapa besar permasalahan Mbak Arista itu menurut Mbak Arista? Menurut saya itu cukup besar gitu Bu, cukup berpengaruh lah dalam kehidupan saya sampai sekarang ini Bu. Itu berpengaruhnya di dalam bentuk apa? Misalnya apakah berpengaruh di aktivitas Mbak Arista sehari-hari di masa sekarang? Cukup berpengaruh, iya Bu, bisa di aktivitas saya, misalnya perkuliahan juga berpengaruh gitu Bu. Berarti berpengaruh juga untuk lingkungannya. Iya benar sekali Bu. Untuk masalah belajar apakah berpengaruh? Berpengaruh sih Bu. Seperti tugas, apakah sering ada yang keteteran akibat permasalahan Mbak Arista ini? Iya Bu, sering gitu Bu, karena mungkin saya nggak fokus, terus saya juga jadi jarang mengerjakan tugas Bu, karena terlalu mungkin memikirkan permasalahan saya sampai kayak tugas itu jadi terbengkalai, jadi jarang saya kerjakan, bahkan kadang saya tidak mengerjakan. Kuliah juga kurang aktif Bu. Berarti banyak yang mendengar ya Mbak ya. Iya Bu. Apakah Mbak tidak pernah mencoba untuk mengabaikan saja mimpi tersebut Mbak?
Pernah sih Bu, tapi gimana ya Bu, kayak aduh kok keingat ya gitu, ya keingat gitu Bu. Pernah sih Bu mencoba, tapi ya nggak bisa. Ya, mengapa Mbak Arista begitu menganggap apa ya? Mengapa mengapa Mbak Arista begitu terganggu padahal itu cuma mimpi? Ya karena mengingatkan saya sih Bu, ya saya juga mikirnya awalnya kan ini cuma mimpi, tapi saya pikir-pikir lagi itu kan meskipun mimpi itu seperti gambaran di masa lalu gitu Bu, seperti kayak film yang diputar ulang gitu Bu, jadi kayak teringat aja gitu, dan itu buat saya terganggu sih Bu. Apakah Mbak Arista berpikir bisa jadi ini bakal jadi kenyataan lagi? Iya Bu, saya berpikir kadang jangan-jangan ini nih bisa terulang lagi, dan saya nggak mau gitu Bu hal ini terjadi. Jadi saya kayak apa, parnoan gitu lah Bu, jadi kayak aduh jangan-jangan kayak gini lagi nih gitu Bu. Ya, menurut Mbak Arista apakah masalah itu bisa hilang ketika Mbak Arista tidak bermimpi lagi? Menurut saya sih iya sih Bu, seandainya kan kalau saya nggak mengalami mimpi, mungkin saya nggak akan merasa terganggu, nggak keingat. Nah misalnya kan saya mimpi, nah jadi itu yang buat saya terganggu dengan hal tersebut, buat saya ingat lagi itu dengan masa lalu yang tadi saya lupa tuh jadi ingat gitu Bu. Apa yang Mbak Arista lakukan untuk mencegah mimpi tersebut muncul lagi? Mungkin mencoba untuk tidak memikirkannya, jadi kayak apa ya Bu, memikirkan yang lain mungkin Bu, mikirin misalnya yang saya sukai gitu Bu, mungkin bisa nggak muncul mungkin Bu. Hal yang paling menyakitkan di bagian mana Mbak ketika bermimpi itu? Ya ketika saya masih apa ya Bu, kan zaman-zaman dulu beda lah gitu sama kebanyakan anak lain, serba susah, beli buku aja nggak bisa gitu Bu. Ya beda gitu Bu, nggak bisa namanya menjalani kehidupan seperti anak-anak lain pada umumnya gitu Bu. Berarti merasa iri gitu ya? Bisa dibilang gitu mungkin ya Bu ya. Mungkin pernah berpikir kenapa saya tidak bisa seperti teman yang lainnya ya? Oh iya Bu, benar Bu, benar. Bisakah Mbak Arista berdamai dengan masa lalu Mbak Arista yang begitu sulit menurut Mbak Arista? Kalau untuk sekarang mungkin masih belum bisa Bu, tapi kalau ke depan saya masih belum tahu ya Bu. Karena kalau untuk sekarang sih belum mungkin ya Bu. Kenapa Mbak Arista berpikiran seperti itu? Karena gimana ya Bu, takut aja gitu ya keulang gitu Bu, takut ada kasus yang sama kayak gitu dalam kehidupan saya sekarang, makanya kayak kepikiran terus gitu Bu, takut kayak gitu, maunya tuh ya udah itu terjadi di masa lalu aja, jangan di masa sekarang. Di masa sekarang saya udah cukup nyaman gitu Bu. Ya, saya mengerti. Menurut Mbak Arista, bagaimana perasaan Mbak Arista jika bisa berdamai dengan masa lalu yang itu? Nah menurut saya ya Bu, kalau misalnya saya bisa berdamai sama masa lalu saya, ini saya lebih merasa lega, nyaman, hidup saya tidak terganggu, nggak kepikiran kayak manusia normal pada umumnya gitu Bu, yang emang ya udah nggak ada permasalahan gitu. Berarti Mbak Arista lebih nyaman di kehidupan Mbak Arista yang sekarang ya? Iya benar sekali Bu. Baiklah, dari semua yang Mbak Arista ceritakan tadi dapat saya simpulkan permasalahan Mbak Arista itu sering bermimpi ketika siang ataupun malam, dan itu mimpinya berisi tentang masa-masa sulitnya Mbak Arista di masa lalu, dan Mbak Arista juga susah berdamai dengan masa lalunya karena Mbak Arista begitu merasa terganggu dan membuat tidak nyaman di kehidupan Mbak Arista sekarang, dan juga banyak efek sampingnya seperti mengganggu perkuliahan Mbak Arista dan lingkungan Mbak Arista. Apakah benar seperti itu Mbak? Iya benar Bu. Apakah ada hal lain yang ingin Mbak sampaikan lagi kepada saya? Mungkin belum ada untuk sekarang Bu. Apakah perasaan Mbak Arista sedikit lega setelah melakukan proses konseling tadi Mbak? Pesan saya sih ya lumayan lega gitu Bu, terus merasa kayak ada yang mendengarkan, ada yang mengerti, karena sebelumnya kan saya masih belum bercerita sama orang, masih baru sama ibu, jadi kayak
senang aja gitu Bu, ada yang dengarkan, ada yang mengerti gitu Bu. Berarti sedikit berpengaruh ya Mbak. Iya benar Bu. Ya, kalau sudah tidak ada lagi, berhubung waktu kita juga udah mau habis ya Mbak, kita sudahi saja proses konseling kita pada hari ini. Tapi sebelumnya saya ingin berterima kasih karena Mbak sudah mempercayai saya sebagai konselor yang untuk menyelesaikan masalah Mbak Arista. Semoga setelah proses konseling hari ini Mbak Arista sedikit lega dan lebih dapat menemukan solusi untuk permasalahan Mbak Arista alami sekarang. Baik Bu, saya juga mengucapkan terima kasih banyak ya Bu atas waktu Ibu karena mau mendengarkan cerita saya dan juga dapat membuka pemikiran saya Bu. Terima kasih banyak ya Bu. Dan nanti apabila Mbak Arista masih ada hal lagi yang mengganjal di kehidupan Mbak Arista, bisa langsung hubungi saya lagi. Nanti kita bisa ngatur waktu lagi kapan kita bisa melakukan proses konseling seperti ini lagi. Ya Mbak, tidak usah sungkan-sungkan untuk menghubungi saya lagi. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Sama-sama Mbak.